Di tahun 2005, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh sebuah kisah yang terasa seperti keluar dari novel skandal olahraga. Nama Wawan Widiantoro tiba-tiba jadi pusat perhatian bukan karena gol spektakuler atau aksi heroik di lapangan, melainkan karena sebuah keputusan yang tak masuk akal, dan akhirnya meruntuhkan karirnya. Bayangkan, seorang pemain profesional menandatangani kontrak dengan 3 klub berbeda sekaligus. Ya, bukan 1, bukan 2, tapi 3. Kabar ini meledak seperti bom di ruang ganti dan kantor federasi. Media pun berlomba-lomba mengungkap kronologi kejadian ini, sementara rumor dan spekulasi berputar liar. Ada yang mengatakan ini kesalahan manajer, ada yang menuding keserakahan pemain. Dan ada pula yang percaya ini bagian dari permainan kotor agen sepak bola yang ingin mengeruk untung sebesar-besarnya. Dalam hitungan hari, Wawan berubah dari pahlawan lokal menjadi simbol kontroversi terbesar sepak bola nasional. Federasi turun tangan, investigasi dilakukan, dan akhirnya vonis dijatuhkan. Larangan bermain selama 2 musim penuh. Sebuah hukuman yang nyaris seperti vonis mati untuk karir pesepak bola profesional di usia emasnya. Namun, di balik semua itu, ada cerita yang jauh lebih kompleks, melibatkan tekanan karir, janji manis yang menggoda, dan dunia sepak bola Indonesia yang kala itu masih penuh dengan celah hukum dan permainan di belakang layar. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang pemain yang salah langkah, tapi juga potret buram industri sepak bola negeri ini. Pertanyaannya, bagaimana seorang pemain berbakat seperti Wawan Widiantoro bisa terjebak dalam pusaran yang begitu menghancurkan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sebelum skandal ini pecah? Muncullah nama Wawan Widiantoro, seorang pemain muda yang dikenal berposisi sebagai gelandang, memiliki visi bermain tajam, dan stamina yang membuatnya menjadi motor serangan di tim yang dibelanya. Wawan bukan sekadar pemain biasa. Dia datang dari generasi yang melihat sepak bola bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai kebanggaan daerah dan alat untuk mengangkat nama keluarga. Karirnya dimulai di kompetisi lokal, lalu menanjak pesat hingga akhirnya menarik minat klub-klub besar. Persik Kediri adalah salah satu klub yang pertama kali melihat potensi itu. Klub yang saat itu sedang membangun kekuatan untuk menjadi kekuatan baru di Liga Indonesia melihat Wawan sebagai bagian dari puzzle mereka. Namun, Wawan juga menjadi incaran PKT Bontang. Situasinya menjadi seperti pasar transfer tanpa aturan baku yang jelas. Agen, manajer, bahkan pengurus klub bersaing secara diam-diam untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Di masa itu, regulasi kontrak pemain di Indonesia masih longgar. Banyak klub hanya mengandalkan perjanjian tertulis seadanya. Dan tak jarang kontrak ganda atau bahkan tumpang tindih terjadi, meski jarang sampai ke level nasional seperti kasus Wawan. Ketika nama Wawan muncul di daftar pemain resmi 3 klub berbeda, publik tercengang. Bagaimana bisa seorang pemain profesional berada di 3 tempat sekaligus? Cerita ini kemudian berkembang menjadi salah satu drama paling panas di Liga Indonesia musim 2005. Di ruang redaksi media olahraga, berita tentang Wawan menjadi headline berhari-hari. Para pendukung klub yang merasa dirampok menuntut kejelasan. Di kalangan pemain, kasus ini menjadi bahan bisik-bisik dan pelajaran pahit tentang dunia sepak bola yang tak selalu seindah sorak-sorai di tribun. Tapi sebelum badai itu datang, Wawan sebenarnya tengah berada di puncak percaya diri. Ia yakin karirnya sedang menanjak dan banyak pihak yang ingin mendukungnya. Tak seorang pun, termasuk dirinya, menyangka bahwa dalam hitungan minggu, semua yang dibangun bertahun-tahun akan runtuh karena sebuah keputusan kontraktual yang fatal. Jalan menuju sepak bola profesional pun terbuka. Awal yang menjanjikan. Persik Kediri adalah klub pertama yang memberinya panggung besar. Saat itu, Persik sedang membangun skuad untuk menjadi kekuatan baru di Liga Indonesia. Wawan tampil energik di lini tengah. Titik awal masalah. Popularitas yang meningkat ternyata membawa godaan. Agen dan perantara mulai mendekati Wawan dengan janji manis, gaji lebih besar, bonus melimpah, fasilitas hidup yang nyaman. PKT Bontang, dengan dukungan finansial dari perusahaan besar, menawarkan kontrak yang sulit ditolak. Di sisi lain, Persikabo Bogor, klub dari tanah kelahirannya, membujuknya untuk pulang kampung dan menjadi ikon tim. Di tengah situasi itu, Wawan, yang mungkin belum matang secara manajerial dan belum punya tim pengelola profesional, diduga mulai menandatangani dokumen tanpa memahami implikasinya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menganggap tanda tangan pertama hanyalah surat pernyataan minat, bukan kontrak final. Namun,
Publik dikejutkan oleh daftar pemain resmi yang dirilis PSSI. Nama Wawan Widiantoro tertera di skuad Persik, PKT Bontang, dan Persikabo, sekaligus. Media langsung mencium aroma skandal. Sementara Persikabo mengklaim bahwa Wawan sudah berkomitmen penuh pada mereka. Situasinya semakin panas ketika para supporter mulai menyerang satu sama lain di forum-forum sepak bola, mempertahankan hak klub masing-masing. Klimaks, PSSI akhirnya membentuk tim investigasi. Dalam sidang yang berlangsung panas, bukti kontrak dari ketiga klub diajukan. Hasilnya jelas. Wawan secara sah menandatangani kontrak profesional dengan 3 klub berbeda dalam periode yang sama. Bagi federasi, ini adalah pelanggaran berat terhadap integritas kompetisi. Konsekuensi yang menghancurkan. Vonis pun dijatuhkan, larangan bermain selama 2 musim. Hukuman ini tidak hanya berarti kehilangan 2 tahun emas dalam karirnya, tapi juga membuat citra Wawan runtuh di mata publik. Banyak pihak menilai ia sebagai contoh buruk profesionalisme pemain. Klub-klub pun menjadi ragu untuk mendekatinya setelah hukuman berakhir. Bagi seorang pesepak bola, 2 musim tanpa bermain bukan hanya soal kehilangan gaji. Ini soal hilangnya ritme, kebugaran, bahkan peluang untuk kembali bersinar. Dan itulah awal dari kemerosotan karir Wawan Widiantoro, dari bintang muda yang sedang naik daun, menjadi figur kontroversial yang namanya identik dengan skandal terbesar Liga Indonesia era 2000-an. Bagi publik, skandal ini terlihat sederhana. Seorang pemain serakah yang menandatangani kontrak di 3 klub demi uang. Namun, di balik pintu tertutup, cerita itu jauh lebih rumit dan lebih kelam dari yang terbayangkan. Beberapa orang dekat Wawan mengungkapkan bahwa sejak awal 2005, ia sebenarnya sudah berada di bawah tekanan luar biasa. Ada manajer yang menyarankan untuk mengamankan beberapa opsi sekaligus. Bahkan ada orang dalam klub yang mendorongnya menandatangani dokumen tanpa memberi penjelasan detail. Proses negosiasi kontrak Wawan di tahun itu penuh intrik. Salah satu klub disebut-sebut sengaja mempercepat proses tanda tangan demi mengunci Wawan. Padahal ia belum menyelesaikan pembicaraan dengan klub lain. Klub lainnya merasa tertipu karena sudah memberikan uang muka. Sementara klub ketiga menganggap mereka punya hak moral karena Wawan adalah anak daerah. Media, tentu saja, mencium darah. Headline seperti, Wawan 3 klub, pengkhianatan kontrak. Dan, drama terbesar sepak bola nasional, memenuhi halaman depan surat kabar olahraga. Stasiun TV berlomba-lomba memanggil pengamat untuk berdebat di layar kaca. Di tribun stadion, spanduk-spanduk sindiran mulai bermunculan, dari yang lucu hingga yang pedas. Tekanan itu akhirnya memuncak di ruang sidang PSSI. Dalam atmosfer tegang, bukti demi bukti dipaparkan. Ada tanda tangan, ada cap basah, bahkan ada kwitansi pembayaran uang muka. Satu persatu, lapisan kebingungan yang meliputi kasus ini terkuak. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Wawan memang sudah menandatangani kontrak profesional dengan 3 klub yang berbeda. Hukuman 2 musim larangan bermain pun dijatuhkan. Saat keputusan dibacakan, Wawan hanya menunduk. Nyaris tak bereaksi. Bagi banyak orang, itu adalah gambar yang melekat di ingatan. Seorang pemain muda, yang baru saja mencicipi manisnya puncak karir. Kini melihat masa depannya runtuh di depan mata. Yang lebih menyakitkan lagi, setelah hukuman itu diumumkan, beberapa orang yang sebelumnya mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Mereka yang dulu berjanji akan mengurus segalanya, tak lagi bisa dihubungi. Wawan ditinggalkan sendirian untuk menanggung beban nama buruk, kehilangan penghasilan, dan reputasi yang hancur. Publik pun terbelah. Ada yang menilai Wawan sepenuhnya salah karena kurang profesional. Namun, melihat kisah Wawan Widiantoro dari awal hingga akhir, kita dihadapkan pada sebuah dilema yang rumit. Apakah ini murni kesalahan seorang pemain muda yang terlalu gegabah? Atau justru ini adalah potret buram sepak bola Indonesia pada masanya, yang penuh celah dan permainan di belakang layar? Dari sudut pandang profesional, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sepak bola Indonesia pada 2005 bukanlah sistem yang rapi. Agen tidak selalu tersertifikasi, kontrak kadang dibuat tanpa pengawasan federasi. Dan negosiasi seringkali dilakukan dengan cara-cara informal. Dalam kondisi seperti ini, minim pengalaman, dan haus akan pengakuan, Wawan mungkin melihat tanda tangan kontrak dengan beberapa klub sebagai cara untuk membuka opsi sebesar-besarnya bagi masa depannya. Sayangnya, langkah itu justru menjadi bumerang yang memukul balik dengan kekuatan penuh.
Bagi publik, kasus ini menjadi pelajaran pahit. Bagi pemain, ini mengajarkan pentingnya memahami isi kontrak dan memiliki manajemen profesional yang benar-benar berpihak pada karir, bukan hanya pada keuntungan pribadi. Bagi klub dan federasi, kasus ini menjadi alarm keras untuk membenahi regulasi dan memastikan tidak ada lagi celah yang bisa memicu skandal serupa. Di sisi lain, nama Wawan tak pernah lagi kembali ke level yang sama. Ia memang masih bermain. Tetapi sorotan media dan publik tidak lagi datang karena prestasi, melainkan karena stigma masa lalu yang sulit dihapus. Dan disinilah kita bertanya pada diri sendiri. Apakah Wawan Widiantoro adalah pelaku, korban, atau keduanya? Bagaimana jika ia mendapat bimbingan yang tepat di awal karir? Apakah ceritanya akan berbeda? Lalu, menurut kalian, siapakah yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam drama kontrak 3 klub ini? Apakah Wawan sepenuhnya salah? Atau justru sistem sepak bola kita pada saat itu yang membuat tragedi ini tak terelakkan? Kini, nama Wawan Widiantoro lebih sering disebut dalam konteks skandal ketimbang prestasi di lapangan. Padahal, sebelum badai itu datang, ia adalah simbol dari mimpi anak muda yang berhasil menembus panggung sepak bola profesional. Ia pernah membuat penonton berdiri dari kursi stadion, bersorak untuk setiap umpan cerdas dan lari tanpa lelahnya. Namun, semua itu perlahan memudar, digantikan oleh label pemain 3 klub yang melekat hingga kini. Bagi sebagian orang, peristiwa itu meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Ia adalah pengingat bahwa sepak bola, seindah apapun di mata penonton, juga bisa menjadi medan yang keras, penuh jebakan, dan tak selalu memihak pada pemain. Ada yang berkata bahwa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Mungkin benar, namun waktu juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Skandal kontrak 3 klub itu menjadi semacam legenda kelam di dunia sepak bola kita, cerita yang diceritakan ulang dari generasi ke generasi, seringkali dengan nada heran, kadang dengan nada getir. Dan di antara riuh rendah cerita itu, ada satu kenyataan yang tak berubah. Wawan Widiantoro pernah ada. Ia pernah menjadi bagian dari sorak-sorai tribun,